Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur, pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, anugerahmu yang tercurah untuk setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Dengan tema, orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Saya bacakan natsnya buat kita semua. Begini firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, menarik sekali dan begitu memberkati ketika nats ini ditutup dengan sebab Ia telah melakukannya. Memberkatimu? Pastilah memberkati setiap kita. Sebab apa? Statement itu, proklaim itu menjadi kuat setiap kita bahwa benar Tuhan telah melakukannya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita, segala sesuatu yang menjadi kerinduan kita, segala sesuatu adanya di dalam Tuhan. Dan Tuhan telah merangkai sesuatu yang baik, merancang segala sesuatu yang membuat kehidupan kita berarti di matanya. Bahkan ingat apa kata Tuhan Yesus? Perginya pun untuk menyediakan tempat bagimu di sorga. Menarik sekali. Dan sangat memberkati. Firman Tuhan mengatakan, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab Ia telah melakukannya. Ia memakai huruf kapital. Allah lah yang telah melakukan. Melakukan apa? Apa yang dituliskan di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31 itu. Bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan nyata. Bahkan melampaui apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di hadapannya. Kesombongan, keangkuhan manusia dan segala keberadaannya tidak ada artinya. Akan berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka benarlah seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-29 itu. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 22 ini secara keseluruhan adalah doa ratapan Daud yang menggambarkan penderitaan dan pemujaan
kepada Allah. Hal ini dituliskan oleh seorang Daud. Dan tentu saja ini tidak tertulis begitu saja, tapi ini menjadi pengalaman pribadi, pengalaman iman seorang Daud. Dan tentu saja kalau kita lebih jauh menuju kepada teologi perjanjian baru, menuju kepada perjanjian baru, ini tidak terlepas dari bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kita mengingat bagaimana ucapan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ayat-ayat di Nats ini juga menyiratkan akan pengharapan dan masa depan, di mana bahkan keturunan bangsa Israel, keturunan orang percaya itu akan lebih lagi melayani Tuhan dan menceritakan kebenaran Allah kepada generasi selanjutnya, generasi seterusnya, dan seterusnya. Lalu mungkin kita bertanya, apa yang menjadi penegasan Nats dari kitab Mazmur 22 ayat 26 sampai ayat 32 ini? Penegasan Nats yang pertama adalah kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Di sini Daud ingin menyatakan kepercayaan bahwa mencari Tuhan menjadi pribadi yang tidak terlepas dari kebiasaan natur pribadi yang memuji dan bersuka cita. Hal ini menunjukkan bahwa dalam segala situasi, termasuk dalam penderitaan dan sukacita pun, kepercayaan kepada Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Penegasan yang kedua tidak lain adalah bicara tentang kedaulatan Tuhan. Daud menegaskan bahwa pemerintahan ini, dunia ini adalah milik Tuhan. Itu berarti Tuhan memiliki kuasa, berdaulat, berwenang, bahkan memiliki kekuasaan mutlak untuk dunia dan segala ciptaannya. Itu artinya apa? Allah lah yang maha tinggi. Allah lah yang berkuasa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Lalu apa penegasan yang ketiga? Ketaatan dan penghormatan. Daud menyatakan bahwa seluruh bumi akan mengingat dan kembali kepada Tuhan. Dan segala bangsa akan sujud menyembahnya. Itu artinya apa? Untuk setiap kita menekankan pentingnya ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan. Dan itu adalah bagian dari hubungan yang dekat, hubungan yang luar biasa antara manusia dan penciptanya. Penegasan yang keempat tidak lain adalah pengharapan akan masa depan. Di sini Daud menunjukkan pengharapan akan masa depan, di mana keturunan, bahkan generasi-generasi selanjutnya juga akan menceritakan, juga akan menyatakan bagaimana karya Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Itu artinya apa? Penyertaan Tuhan juga terjadi untuk generasi ke generasi selanjutnya. Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, lalu apa yang menjadi kaitan tema melalui Nats ini? Tema kita adalah orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Lalu apa yang menjadi kaitan tema ini untuk Nats ini? Tidak lain adalah yang pertama, pengalaman pencarian Tuhan. Daud dalam tulisannya menunjukkan bahwa orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan, bahkan mengalami kehadirannya yang omnipresent di dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya ini menjadi kuat setiap kita untuk mencari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mencari Tuhan dalam arti selalu bersama dengan Tuhan, selalu bergaul karib dengan Tuhan, dan tidak pernah tidak merindukan baik hadiratnya, tapi selalu memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhannya. Hal yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema kita saat ini tidak lain adalah pemujaan dan sukacita. Daud menggambarkan bahwa orang yang mencari Tuhan pastilah akan memuji dan hidup dengan sukacita.
Orang yang mencari Tuhan akan selalu memuji, akan hidup di dalam sukacita yang bersumber dari Tuhan. Bahkan ketika berada di dalam tantangan dan penderitaan, orang yang mencari Tuhan akan selalu memuji namanya. Karena dia teramat percaya, selalu ada sukacita di dalam Tuhannya. Hal yang ketiga keterkaitan dengan tema tidak lain adalah ketergantungan kepada Tuhan. Tema kita menekankan bahwa orang yang mencari Tuhan dipastikan akan menjadi pribadi yang tergantung sepenuhnya seutuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Daud menyatakan bahwa hidup dan mati kita, bahwa hidup dan kehidupan kita, serta sejatinya hati kita akan dijaga oleh Tuhan selama-lamanya. Ketika kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir kaitan temanya? Adanya misi untuk menyebarkan kebenarannya. Di sini Daud menyatakan bahwa orang yang mencari Tuhan akan melayaninya. Bahwa orang yang mencari Tuhan akan menyebarkan, memberitakan, menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga hidupnya adalah hidup yang berdampak untuk setiap pribadi di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada di dalam Minggu Kantate. Lalu kita bisa melihat bahwa di Minggu Kantate ini, biarlah pujian sebagai respon atas pencarian Tuhan. Minggu Kantate mengajak kita umat percaya untuk selalu memuji kepada Tuhan, merespon kebaikan Tuhan, menyatakan bagaimana begitu luar biasanya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam Minggu Kantate ini, biarlah pengakuan itu nyata keluar dari mulut dan hati kita, bahkan terlihat dari kehidupan kita. Ada pengakuan akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan dan kasih setia yang layak untuk dipuji dan disyukuri di dalam kehidupan kita. Lalu apa kaitan untuk Minggu Kantate ini yang ketiga? Kegembiraan dalam pencarian Tuhan. Minggu Kantate mengajak umat Tuhan untuk merayakan kegembiraan dalam pencarian Tuhan dan pengalaman akan kehadirannya dalam hidup kita. Di sini kita lebih ditegaskan bahwa orang yang mencari Tuhan akan hidup dengan sukacita dan pengharapan. Sehingga di dalam Minggu Kantate, setiap umat selalu bersukacita memuji di dalam iman yang sejatinya seutuhnya kepada Tuhan. Lalu apa yang berikut? Ketaatan dalam pujian. Minggu Kantate ini Tuhan mau setiap kita, bagian kehidupan orang percaya itu adalah selalu berada di dalam memuji Tuhan di dalam ketaatan. Artinya umat kita harusnya juga selalu memperbarui setiap hari lepas hari komitmen kita untuk terus memuji Tuhan di dalam segala situasi yang kita hadapi, apapun itu. Suka duka, biarlah mulut kita, hidup kita selalu dalam pujian kepada Tuhan. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur Patsal yang ke-22 ini, kita menjadi semakin dikuatkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud, karena engkau aku memuji-muji. Artinya kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang diberkati, kehidupan orang yang penuh dengan pengharapan, tentulah hidupnya selalu memuji-muji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan tidak ada waktu sedetik pun untuk tidak memuji Tuhan. Sebab kita adalah pribadi yang begitu mengenal siapa Allah kita, siapa Yesus kita di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Refleksi yang pertama, aktiflah untuk selalu mencari Tuhan. Artinya apa? Di dalam dunia yang modern ini, di dalam kesibukan yang luar biasa ini, kita sering terjebak dengan rutinitas. Kita sering terjebak dengan hal-hal duniawi ini.
tapi melalui refleksi kita saat ini, melalui nats ini, berikanlah waktumu untuk mencari Tuhan dalam doamu, di dalam meditasimu, belajar firman Tuhan, dan selalu bergaul karib dengan firman-Nya. Yang kedua, adanya pengharapan dalam iman. Meskipun hidupmu mungkin dihadapkan dengan berbagai tantangan dan penderitaan, nats ini mengajarkan kita untuk selalulah berpengharapan, selalulah memuji, selalulah bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, selalulah cari Tuhan. Maka di dalamnya selalu nyata pengharapanmu. Hal yang berikut, refleksi bagi kita yang ketiga, milikilah ketergantungan kepada Tuhan. Di sini kita semakin dikuatkan akan sebuah kesadaran bahwa kehidupan di luar Tuhan tidak akan menjadikanmu apa-apa, tapi hidup yang tergantung pada Tuhan. Hidupmu hari ini, masa depanmu, bahkan generasimu akan selalu menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, akan selalu menjadi pribadi yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Yang berikut, hadirkanlah komitmen untuk memuji nama Tuhan. Benar, itulah yang menjadi kuat setiap kita. Pujilah nama Tuhan setiap hari, hari lepas hari. Bahkan di dalam setiap aktivitasmu, pujilah namanya. Sebab Tuhanlah yang layak dipuji di dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan itu, saudaraku, sahabat terbaikku, bukan harus bicara tentang terpujilah Tuhan. Tapi ketika engkau mengasihi sesamamu, ketika engkau hadir menjadi kekuatan yang memberkati bagi orang-orang di sekitarmu, itu juga contoh sederhana memuji Tuhanmu. Ketika engkau melayani dengan baik, ketika engkau melakukan pelayananmu seperti apa yang Tuhan mau, itu juga bagian dari memuji Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Milikilah komitmen untuk melayani dan menjadi saksinya di dalam kehidupan kita. Komitmen itu dibutuhkan sebagai pribadi yang mengaku pribadi yang selalu mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Jangan sampai engkau undur diri, engkau menolak pelayanan, seperti apapun pelayanan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupanmu. Benar, di dalam pelayanan itu selalu ada tantangan, selalu ada rintangan. Tapi melalui Minggu Kantate ini, hadirkanlah komitmenmu untuk tetap setia melayani apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupanmu. Percayalah, pribadi yang memuji Tuhan akan mampu melewati perjalanan kehidupannya, sebab ada tangan Tuhan yang selalu menuntunmu melangkah untuk menuju kepada tujuan yang pasti, sorga nyata yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Selamat Minggu Kantate. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah hidup kami selalu memuji-muji Engkau di dalam kehidupan kami, sebab Engkau lah yang layak dipuji. Di dalam suka dan duka, biarlah setiap kami memiliki ketergantungan kepada Tuhan, sebab kami terlalu percaya ketergantungan kepada Tuhan akan menjadi kuat kami menjalani hari-hari kehidupan kami, termasuk di dalam setiap pelayanan yang Tuhan Yesus berikan untuk setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.